semuanya, perkenalkan, saya Yosefin Anggita Brubarus dengan NPM 2305030267 dari kelas 2B21. Di sini, saya akan menjelaskan tentang merancang model pembelajaran inovasi di SD dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan model pembelajaran PJBL di dalam kelas dengan menggunakan kurikulum merdeka. Simak penjelasannya berikut. Bye-bye. PJBL atau Project Based Learning. Model ini menggunakan proyek untuk memperoleh pengetahuan baru, mendorong siswa untuk berkolaborasi, bergotong royong, dan empati dengan sesama. Sedangkan PBL atau Problem Based Learning menekankan pada proses pemecahan masalah agar mendorong siswa untuk berpikir kritis dan aktif. Apa bedanya PBL dan PJBL? PBL mendorong siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada, sedangkan PJBL menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Langkah-langkah PBL. Yang pertama, orientasi. Guru memperkenalkan masalah, siswa mengidentifikasi apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui. Yang kedua, organisasi. Siswa merencanakan langkah-langkah penyelesaian masalah, menentukan sumber belajar, dan membagi tugas. Yang ketiga, akuisisi informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber untuk memahami masalah lebih dalam. Yang keempat, pemrosesan informasi. Siswa menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai solusi, dan menyusun kesimpulan. Yang kelima, presentasi. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok dan menerima umpan balik dari teman sebaya dan guru. Yang keenam, evaluasi. Siswa dan guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Contoh penerapan PBL. Misalnya, dalam mata pelajaran IPA, guru dapat mengajukan masalah, seperti mengapa beberapa tumbuhan dapat hidup di daerah kering, sedangkan yang lain tidak. Fase orientasi. Siswa diajak mengamati berbagai jenis tumbuhan dan mendiskusikan perbedaannya. Fase organisasi. Siswa membentuk kelompok dan merencanakan penelitian, misalnya dengan menggunakan eksperimen sederhana di rumah atau mencari informasi dari berbagai sumber. Fase akuisisi informasi. Siswa mengumpulkan data tentang struktur tumbuhan, adaptasi terhadap lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Fase pemrosesan informasi. Siswa menganalisis data, membuat kesimpulan, dan menyusun laporan. Fase presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitiannya, kemudian dilakukan diskusi kelas. Fase evaluasi. Guru memberikan umpan balik dan siswa merefleksi proses pembelajaran. Model pembelajaran PBL memberikan manfaat yang signifikan dalam mengintegrasikan mata pelajaran, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, keterlibatan siswa, kolaborasi, komunikasi, dan pengembangan kreativitas. Ada banyak hal yang bisa diasah dari penerapan pembelajaran berbasis proyek. Namun, mari ketahui terlebih dahulu apa pengertian dari Project Based Learning serta contoh penerapannya di dalam kelas. Apa itu Project Based Learning? Menurut Fatur Rahman 2016, Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Karakteristik Project Based Learning berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa, berbasis proyek dalam pembelajarannya, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi, melatih berpikir kritis dan kreativitas peserta didik. Evaluasi dilakukan secara berkala karena peserta melakukan refleksi. Proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas.
Ada banyak keunggulan dari PJBL. Yang pertama, siswa lebih terlihat langsung dalam proses belajar, bukan hanya menerima informasi. Yang kedua, materi pelajaran dikaitkan dengan dunia nyata, sehingga lebih bermakna. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Yang keempat, siswa lebih termotivasi karena dapat melihat hasil nyata dari pembelajaran. Yang kelima, siswa dilatih untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Manfaat PJBL. Yang pertama, pemahaman konsep lebih mendalam dan berkelanjutan. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, merangsang ide-ide baru dan inovatif. Yang kelima, menumbuhkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan inisiatif. Intinya, PJBL adalah metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Metode PJBL dapat melatih sikap proaktif murid dalam memecahkan suatu masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, hingga melatih sikap kolaboratif murid dengan teman-temannya untuk menciptakan produk atau layanan dari suatu masalah. Contoh penerapan PJBL dalam mata pelajaran IPA melalui tugas proyek membuat pot atau media tanam dari botol bekas. Seperti bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik untuk membuat sesuatu yang berguna, atau bagaimana cara membuat taman mini yang menarik di ruang terbatas. Analisis lingkungan. Ajak siswa mengamati lingkungan sekitar. Apakah ada banyak sampah botol plastik? Apakah ada area yang kurang hijau? Lalu, siswa diajak melakukan penelitian. Siswa mencari tahu jenis botol plastik apa yang paling cocok untuk dijadikan pot. Apakah ada botol yang lebih tebal atau lebih fleksibel? Siswa meneliti jenis tanaman apa yang cocok ditanam dalam pot kecil, bagaimana cara merawatnya. Siswa mencari inspirasi desain pot dari berbagai sumber, seperti internet, majalah, atau buku. Lalu, siswa disuruh merancang solusi. Siswa membuat sketsa desain pot mereka, pertimbangkan bentuk, ukuran, dan warna. Selain botol bekas, bahan apa lagi yang bisa digunakan? Misalnya tali, cat, atau manik-manik. Pot harus memiliki lubang drainase agar air tidak menggenang. Bagaimana cara membuat lubang drainase yang efektif? Proses pembuatan. Siswa membuat pot sesuai dengan desain yang lebih dibuat, agar mereka untuk mendokumentasikan setiap langkah pembuatan. Langkah terakhir yaitu evaluasi. Siswa merefleksikan proses pembuatan pot. Apa saja kesulitan yang ditemui, apa yang bisa diperbaiki. Lalu, siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Tampilkan pot yang telah dibuat setelah hasil pengamatan pertumbuhan tanaman. Tujuan dari penerapan PJBL tersebut yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik siswa, memupuk rasa tanggung jawab dalam merawat tanaman, dan menerapkan konsep daur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, model PBL dan PJBL dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna di SD. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang tepat, guru dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.